Stok mati. Siapa yang sangka persediaan yang nggak laku malah bisa merusak cash flow kita? Lalu gimana caranya menghindari stok mati dan bikin persediaan kita optimal? Pernah nggak sih kita berpikir bahwa stok mati ini bukan hanya soal produk yang nggak laku, tapi sebenarnya menyangkut keberlanjutan bisnis kita? Memelihara stok yang efektif itu nggak cuma soal menambah persediaan, tapi juga tentang menjaga kesehatan keuangan bisnis kita. Stok mati atau yang sering disebut dengan dead stock itu seringkali dianggap masalah biasa di beberapa bisnis. Paling barang yang nggak laku-laku aja. Tapi kenyataannya lebih dari itu. Kalau kita punya terlalu banyak stok mati, uang kita yang seharusnya dipakai buat mempercepat perputaran bisnis malah terjebak dalam bentuk barang yang nggak menghasilkan apa-apa. Stok mati ini bisa menggerogoti cash flow bisnis secara perlahan loh. Bayangin, produk yang nggak terjual terus bikin gudang penuh. Biaya penyimpanan naik, bahkan bisa membuat arus kas kita ketat karena uang yang seharusnya bisa digunakan untuk investasi lainnya malah terikat di stok yang nggak jelas kapan laku. Nah, kalau dibiarkan berlarut-larut, stok mati ini bisa jadi bom waktu yang bikin arus keuangan kita terganggu. Disinilah pentingnya kita memahami dan mengelola persediaan dengan baik. Mengoptimalkan persediaan nggak hanya tentang memastikan barang terjual, tapi juga menghindari stok mati yang malah menguras biaya. Jadi, gimana sih cara kita mengelola persediaan yang biar efisien? Kita bisa mulai dengan 2 langkah besar. Forecast demand dengan tepat dan perbaiki manajemen siklus persediaan. Salah satu kunci utama dalam mengoptimalkan persediaan adalah melakukan forecasting atau perkiraan permintaan yang akurat. Di sini kita bisa memanfaatkan data penjualan sebelumnya, tren musiman, dan pola konsumsi konsumen. Kalau kita punya data yang cukup, kita bisa lebih mudah memperkirakan jumlah stok yang dibutuhkan sehingga resiko stok mati bisa ditekan. Kita juga bisa menggunakan metode ABC analysis, di mana kita membagi produk kita berdasarkan seberapa besar kontribusinya terhadap pendapatan. Contoh, produk kategori A adalah produk dengan penjualan tertinggi yang perlu selalu ada. Sementara kategori C mungkin adalah produk yang nggak begitu sering terjual. Dengan begitu, kita tahu mana stok yang harus diprioritaskan dan mana yang bisa dikurangi stoknya. Nah, setelah kita tahu perkiraan stok yang dibutuhkan, penting juga untuk memiliki sistem manajemen persediaan yang efektif. Coba deh kita cek gudang kita. Jangan-jangan selama ini stok lama bercampur sama stok baru, yang akhirnya bikin kita susah mengatur barang yang harus segera dijual. Di sini kita bisa menerapkan metode FIFO atau first in first out. Dengan metode ini, barang yang lebih dulu masuk harus lebih dulu keluar. Jadi barang yang lama nggak menumpuk dan malah jadi stok mati. Selain itu, kita juga bisa mempertimbangkan penggunaan teknologi seperti software inventory yang bisa melacak semua stok secara otomatis. Dengan software ini, kita jadi lebih mudah memonitor stok secara real time, mengurangi kemungkinan kesalahan manusia, dan tentunya lebih efisien. Kadang ada stok yang udah terlanjur menumpuk dan susah banget buat dijual. Nah, saat seperti ini, strategi promosi atau diskon bisa jadi solusi yang cukup efektif. Misalnya, kita bisa adain clearance sale atau paket bundling produk dengan produk yang lebih populer. Jadi, ini bisa menarik minat pelanggan untuk membeli produk yang tadinya sulit terjual. Tapi ingat ya, meskipun diskon bisa membantu mengurangi stok mati, kita perlu pastikan harga diskon masih bisa menutup biaya produksi dan nggak merusak brand image kita. Jangan sampai karena diskon besar-besaran, kita malah rugi lebih banyak. Salah satu strategi yang bisa kita terapkan adalah just in time atau JIT, yaitu metode di mana stok hanya disediakan ketika ada permintaan atau kebutuhan yang jelas. Jadi kita bisa menghindari stok yang menumpuk atau nggak terjual. Dengan metode ini kita bisa lebih fleksibel dalam mengatur stok dan uang kita juga bisa lebih lancar berputar. JIT memang efektif, tapi juga menuntut koordinasi yang baik dengan supplier. Kita perlu memastikan supplier bisa memenuhi pesanan dengan cepat dan tepat waktu. Kalau ada sedikit keterlambatan, bisnis kita juga bisa kena dampaknya. Jadi kunci JIT ini adalah kerjasama dan kepercayaan dengan supplier. Mengoptimalkan persediaan itu nggak cukup dilakukan sekali, tapi harus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Cobalah rutin mengecek jumlah stok, melihat apakah ada produk yang jarang bergerak atau mengevaluasi efektivitas metode yang kita terapkan seperti FIFO atau JIT tadi. Kita bisa melakukan analisis persediaan setiap bulan atau kuartal untuk tahu apakah sistem yang kita pakai sudah berjalan sesuai harapan. Dengan monitoring berkala, kita bisa langsung mengatasi masalah sebelum stok mati semakin menumpuk. Yuk kita coba simulasi sederhana, misalnya kita punya produk pakaian musim dingin yang biasanya hanya laku di bulan-bulan tertentu. Dari data penjualan sebelumnya, kita bisa memperkirakan bahwa di bulan Desember hingga Februari, permintaan naik signifikan. Maka persediaan kita bisa fokus untuk produk ini dalam periode tersebut.
Namun setelah itu, kita bisa mengurangi jumlahnya untuk menghindari stok mati di bulan-bulan lain. Selain menjaga forecast dan siklus stok, kita juga harus evaluasi secara terus-menerus, bukan hanya untuk melihat penjualan yang sukses, tapi juga produk yang nggak begitu laku. Evaluasi ini bisa jadi dasar untuk memperbaiki strategi ke depan. Misalnya, kalau kita tahu produk mana yang sering jadi stok mati, kita bisa belajar untuk lebih berhati-hati dalam memesan produk serupa. Pada akhirnya, pengelolaan persediaan yang optimal itu bisa berdampak langsung ke cash flow dan kesehatan bisnis kita. Dengan menjaga agar stok selalu bergerak, menghindari stok mati, dan terus melakukan monitoring, bisnis kita bisa lebih stabil. Uang yang biasanya terjebak di persediaan bisa kita manfaatkan untuk hal lain yang bisa mendukung pertumbuhan bisnis, seperti inovasi produk atau strategi pemasaran baru. Jadi, mengoptimalkan persediaan itu bukan sekedar menjaga gudang tetap rapi, tapi juga soal mengelola arus kas dan kesehatan bisnis kita secara keseluruhan. Dengan teknik forecasting, pengelolaan persediaan yang efektif, dan strategi yang pas, stok mati bisa kita hindari. Yuk mulai kelola persediaan kita dengan cara yang lebih pintar dan strategis.